Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bintang Rukmi Handayani, mahasiswa PPG 2021, jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Hari ini akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja pembelajaran di SMK Ketopong Tenggarong kelas 11 Bisnis Daring dan Pemasaran dengan tema penataan produk atau display. Kelas 11 SMK Ketopong Tenggarong. Terima kasih. Mari kita lanjutkan kepada pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran penataan produk kelas 11 SMK. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Masih melanjut pada pembelajaran kita tentang materi penataan produk. Kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.1 memahami penataan produk, dan keterampilannya 4.1 bagaimana menganalisis atau penataan produk. Mari kita saksikan atau materi yang Ibu saksikan dalam bentuk PowerPoint. Sebelum itu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk memupuk kita penguatan pendidikan karakter di SMK. Siswa-siswaku yang kucintai, mari kita berdiri tegak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih anak-anakku, silakan duduk kembali.
Mari kita langsung kepada kegiatan pendahuluan, yaitu kita menyimak video pembelajaran atau materi yang Ibu sajikan dalam bentuk PPT. Kita saksikan. Penataan produk, ya. Apa itu penataan produk? Di dalam kegiatan pendahuluan kita menyimak materi video pembelajaran yaitu tentang penataan produk. Ini adalah penataan produk di sebuah supermarket, yaitu di situ ada susu, produk susu, makanan, minuman, dan segala macam yang ada di supermarket. Nah, kegiatan display atau penataan produk merupakan kegiatan dari suatu perusahaan untuk memajangkan barang dagangan baik dalam ruangan maupun di luar ruangan untuk dapat mempengaruhi calon konsumen secara langsung maupun tak langsung terhadap barang yang akan dijual. Dengan demikian, display merupakan suatu peragaan untuk mempengaruhi konsumen melalui demonstrasi pemajangan barang sehingga memperoleh kesan bagi konsumen. Selanjutnya, pengertian dan tujuan penataan produk. Atau display, di situ penataan produk itu istilah lainnya adalah display, bahwa suatu cara penataan produk terutama produk barang yang diterapkan oleh perusahaan tertentu dengan tujuan untuk menarik konsumen. Nah, tujuan dari penataan produk atau display di situ ada attention dan interest customer. Extension dan interest customer artinya menarik perhatian pembeli dilakukan dengan cara menggunakan warna-warni atau lampu-lampu dan sebagainya. Selanjutnya di situ ada desire and action customer. Desire dan action customer artinya untuk menimbulkan keinginan memiliki barang yang dipamerkan di toko setelah masuk ke toko kemudian memutuskan atau melakukan pembelian. Dalam tujuan penataan produk itu sering disebut dengan istilah AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action. Nah, bagian-bagian display di situ ada Windows display, yaitu pemajangan barang dagangan di etalase atau jendela kegiatan usaha. Adapun tujuan Windows display adalah untuk menarik minat konsumen sekaligus menjaga barang dagangan. Sedangkan fungsinya antara lain sebagai berikut: untuk menarik perhatian orang, memancing perhatian terhadap barang-barang yang dijual di toko. Ini adalah gambar di mana Windows display ada di supermarket di Matahari Department Store. Bagian-bagian display ini sudah, yaitu Windows display sudah. Interior display yaitu pemajangan barang dagangan di dalam toko. Di dalam interior display dibagi lagi merchandise display, yaitu menempatkan barang dagangan di dalam toko. Di situ dibagi lagi menjadi open interior display, yaitu penataan barang dagangan dalam kegiatan usaha di mana barang dagangan diletakkan secara terbuka sehingga konsumen dapat melihat, mengamati tanpa bantuan petugas penjualan atau pamuniaga. Yang kedua yaitu closed interior display, yaitu penataan barang dagangan di dalam kegiatan usaha di mana barang diletakkan dalam tempat tertentu sehingga konsumen dapat mengamati saja. Yang ini kedua tadi ada architectural display, yaitu menata gambar yang menunjukkan gambaran mengenai penggunaan barang yang diperdagangkan, misalnya ruang tamu, mebeler, ataupun di kamar tidur, ya.
Store sign and decoration, di situ merupakan simbol, tanda atau poster atau lambang dan semboyan yang diletakkan di atas meja atau digantung dalam ruangan toko. Dealer display di situ merupakan simbol atau petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan barang yang dibuat oleh produsen, atau simbol-simbol tersebut seakan-akan memberi peringatan kepada pramuniaga agar tidak memberikan informasi yang tidak sesuai ataupun tidak benar. Exterior display di situ pemajangan barang dagangan di tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang biasa digunakan. Di situ fungsi exterior display adalah memperkenalkan produk dengan cepat dan ekonomis, membantu mengkoordinir advertising atau periklanan dengan masyarakat seperti pada waktu hari raya, ulang tahun, dan sebagainya, mendistribusi barang ke konsumen dengan cepat. Solary display di situ yaitu menempatkan barang dagangan di bagian-bagian department store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko, misalnya pakaian yang digunakan oleh boneka ataupun model atau manekin. Syarat-syarat penataan produk atau display di situ, display harus mampu membuat barang-barang yang dipajang mudah dilihat, dicari, dan dijangkau. Display atau penataan produk harus memperhatikan aspek keamanan. Display atau penataan produk yang dilakukan oleh peritel harus informatif dan komunikatif. Nah, ini desain atau desain produk. Di situ produk desain adalah suatu gatra atau usaha-usaha untuk menentukan sejenis produk yang sesuai dengan keinginan para konsumen. Ini ditata di dalam satu jenis. Ini misalnya produk susu semua di sini. Desain atau gatra atau merupakan wujud lahiriah yang tampak mengenai garis atau line dan warna atau color. Produk desain dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu produknya dapat ditempatkan pada salah satu pasaran, produknya dapat ditampilkan lebih banyak jenisnya untuk merebut lebih banyak pasaran, produknya dirancang dan dapat ditempatkan di tengah-tengah pasaran. Tujuan perusahaan menciptakan produk desain adalah sebagai berikut, ya, jadi menciptakan hasil produksi yang sesuai dengan selera konsumen, menciptakan hasil produksi yang berbeda dan disenangi konsumen, menciptakan produk yang mudah pemeliharaannya. Produk desain yang diciptakan perusahaan meliputi bentuk, warna, corak, ukuran, model, jenis, mutu, dan lain sebagainya. Kuantitas atau jumlah produk, kuantitas bahan pembuat produk atau bahan penolong, dan melakukan penelitian tes produk atau uji produk. Proses pembuatan produk atau desain atau gatra produk itu faktor teknisnya adalah menentukan kualitas produk yang diinginkan, jumlah produk yang akan diproduksi atau diproduksi oleh produsen, bahan-bahan yang akan dipergunakan, struktur produksinya, proses harus berubah-ubah, fleksibel dan permanen. Faktor ekonomis yaitu biaya-biaya produksi harus seekonomis mungkin atau biaya produksi harus rendah. Artinya, apakah benar produk desain itu disukai oleh konsumen? Apakah produk desain itu belum dirancang oleh perusahaan lain? Atau untuk menjawab pertanyaan itu tersedia 4 pendekatan, yaitu proses empiris, yaitu menemukan produk desain yang baru dengan survei tentang keinginan para konsumen. Yang kedua adalah proses intuisi, tujuannya menemukan produk desain baru dengan mengandalkan firasat dan falsafah pribadi tanpa adanya survei. Yaitu yang ketiga tentang proses dialektisasi atau produk atribut produk desain yang akan dipasarkan. Nah, ini elemen desain toko ada 5, yaitu display. Display artinya diharapkan dapat memicu emosional tertentu
dalam sekilas pandang. Sign X, yaitu hal ini terkait dengan tampilan atau gambar atau logo, warna, tulisan, dan pencahayaan. Ini untuk penataan desain tokonya. Grafis di situ tujuan agar suatu brand lebih mudah dan cepat diingat. Point of sale di situ adalah identifikasi pasar, siapa dan bagaimana konsumen itu sebenarnya. Ini yang terakhir adalah merchandise, yaitu pengelolaan barang dagangan atau keputusan retailer untuk menjual barang tertentu, unik, khusus, atau bahkan barang umum di dalam tokonya. Nah, macam barang dan karakteristiknya di situ menurut William J. Stanton bahwa barang atau produk adalah sekumpulan atribut yang nyata atau tangible dan tidak nyata atau intangible. Di dalamnya sudah tercakup nama, harga, kemasan, praktis pabrik, di situ praktis pengecer dan pelayanan dari pabrik serta pengecer yang mungkin dapat diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang bisa memuaskan keinginan. Nah, di situ ada menurut Philip Kotler bahwa produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Ini meliputi benda fisik, jasa orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa gagasan pokok dari definisi adalah konsumen membeli tidak hanya sekedar atribut fisiknya, karena pada sasaran mereka membayar untuk sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Terima kasih. Itulah materi yang Ibu sajikan di dalam PPT yang sudah Ibu bagikan di dalam Google Classroom maupun dengan WhatsApp Group. Nah, sekarang pada kegiatan pendahuluan kalian sudah menyimak materi Ibu. Selanjutnya kalian silakan untuk mendiskusi tentang materi penataan produk. Nah, di situ kalian belajar bagaimana belajar Windows Display, Interior Display, dan di situ ada Open Interior Display. Di situ juga ada Solari Display dan sebagainya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, tujuan dari penataan produk sering disebut dengan AIDA tadi, yaitu Attention, Interest, dan Desire, dan Action. Nah, jangan lupa selalu mengingat itu untuk memahami penataan produk ataupun display. Nah, selanjutnya kita sampai kegiatan inti. Silahkan kalian melakukan diskusi, mengumpulkan informasi di situ ya, menggunakan 5M di situ, mengamati, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan, nanti juga mempresentasikan. Terima kasih. Lanjut, kalian silakan untuk berdiskusi. Oke, nah pada sesi kegiatan inti kalian sudah melakukan diskusi. Silahkan kalian tanya jawab sama teman, sama kelompok ya, individu. Nanti ada poin untuk yang bertanya dan akan dijawab dan dijelaskan oleh kelompok yang tadi mempresentasikan tentang penataan. Silahkan mulai dari siapa? Tanya apa tujuan dari penataan produk? Saya dari kelompok akan menjawab dari pihak yang bertanya. Tujuan penataan produk yang pertama itu attention, yaitu untuk menarik perhatian pembeli, dilakukan dengan cara menggunakan warna-warna, lampu-lampu dan sebagainya. Yang kedua, desire, atau untuk menimbulkan keinginan memiliki barang-barang yang dipamerkan di toko tersebut. Setelah
Cukup puas dengan jawaban yang saya berikan? Puas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Kalian sudah melakukan kegiatan ini dengan baik. Maka kita sampai pada kegiatan berikut. Semua materi sudah kalian diskusikan, kalian formulasikan dalam tanya jawab, dan juga sudah dipresentasikan sama kelompok yang lain yang sudah mewakili, yaitu kami nanti. Nah, sebelum kita pada kegiatan berikut, mari kita berdoa, ya, menurut agama dan berdoa dimulai. Selesai. Untuk selanjutnya kalian tetap melanjutkan tugas terstruktur yang KPD untuk proses penilaian pembelajaran akhir, ya. Nah, juga di situ nanti akan dilanjutkan pembelajaran berikutnya, masih penataan produk di kompetensi dasar 3.2, yaitu merencanakan tampilan produk, fresh, kosmetik, food, ya, drink, dan sport, ya, ataupun barang dagangan di supermarket. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Kerinduan untuk Indonesia tempat berpulang. Sejarah mengakar sejak saya lahir. Semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas
dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang ku habisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Menjunjung nama baik tinggi, tinggi.